ada yang perlu disampaikan. Ini banyak yang bertanya kepada saya mengenai hasil swab di Dinas Pendidikan, ya. Jadi informasi yang saya terima bahwa di Dinas Pendidikan itu tanggal 11 ya kalau tidak salah, tanggal 11 hari Selasa dilakukan swab ya, terhadap kurang lebih 450 ya, 450 karyawan yang berkantor di Rajiman dan juga yang para pejabat struktural di kantor cabang-cabang dinas ya yang tersebar di Jawa Barat ya, dari sana diketahui angkanya sekitar 0,05% lah ya dari 450 itu. Jadi di bawah 30 ya yang terkonfirmasi positif. Kemudian setelah itu dilakukan tracing, dilakukan pelacakan dan sampai saat ini ada 50 orang yang terlacak kontak erat dengan yang positif tadi dan 20 sudah di swab hari ini. Ya hasilnya belum, maaf, sudah di swab hari ini itu pakai PCR portable gitu. Jadi hasilnya bisa segera diketahui dan dari 20 orang hasil tracing itu hasilnya negatif ya. Dan ada yang mengatakan bahwa Disdik lockdown gitu. Ya, Disdik tidak lockdown ya. Tadi saya sempat berkomunikasi dengan Pak Kadisdik. Disdik tidak lockdown nih, masih tetap buka. Karena apa? Karena ya orang yang terdeteksi positif tadi sudah langsung melaksanakan isolasi mandiri. Ya, dan waktunya mungkin sudah seminggu lebih. Ada beberapa juga yang hasilnya sudah negatif. Kenapa negatif? Karena sekali lagi CT-nya ya atau cycle threshold-nya angkanya tinggi gitu di atas 38, di atas 37 gitu kan. Jadi untuk menuju normal kembali atau menuju negatif kembali relatif lebih cepat. Nah, dengan adanya tes masif di perkantoran, kemudian ada yang positifnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya sebetulnya kita sudah maksimal gitu. Di perkantoran sudah maksimal. Masing-masing kantor sudah membentuk Satgas COVID-19, termasuk juga di Gedung Sate. Tapi ya yang namanya virus gitu ya, kita tidak tahu kapan datangnya. Jadi sebetulnya yang virusnya itu bukan keluar di Gedung Sate, bukan gitu ya. Tapi karena pergerakan karyawan, pergerakan tamu, kalau sudah keluar kantor ya kita kan susah memonitor yang bersangkutan. Ya, mungkin saja mereka kembali ke rumah ya, di lingkungannya mungkin ada yang positif, kemudian dia terpapar jadi OTG, masuk ke kantor dia bisa menularkan kepada yang lain ya. Karena OTG itu suhu tubuh, kita lakukan pemeriksaan suhu tubuhnya di bawah 37 ya. Kemudian tidak ada gejala-gejala batuk atau pilek atau demam dan sebagainya. Nah, ini yang bisa menjadi contoh bagi kita bahwa kita semua harus waspada ya terhadap bahaya daripada virus corona ini ya, supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Yaitu tadi jangan lupa dimanapun ya, walaupun dengan orang dekat ya, kita tetap pakai masker, jaga jarak, sering-sering kita mencuci tangan ya. Kemudian juga kita harus ya mengurangi hal-hal yang biasa kita lakukan ya. Kita lakukan ngopi-ngopi di kafe, lupa gitu kan, sambil ngopi buka masker ngobrol karena sudah merasa dekat dengan orang. Kita tidak tahu kalau orang yang selama ini kita sering komunikasi, kita sering ngobrol dan sebagainya, bisa jadi dia adalah OTG. Jadi sekali lagi kewaspadaan ya, gugus tugas ya dalam hal ini selalu mengingatkan. Pak Ketua Umum, Pak Gubernur selalu mengingatkan ya kepada setiap perkantoran, khususnya kantor pemerintahan. Ya, itu untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Rapat-rapat dibatasi jumlah orangnya. Kalau bisa kita rapat secara virtual. Artinya apa? Pelayanan ya, khususnya di kantor di perkantoran-perkantoran milik pemerintah, pelayanan tidak berhenti ya, karena masyarakat membutuhkan pelayanan itu berjalan terus. Itu saya kira. Kemudian saya ke update ya untuk hari ini, bahwa hari ini tercatat
yang kasus ya per tanggal 18 jam 12 siang tadi saya dapat data. Ini untuk Jawa Barat jumlah yang positif 8.685. Berarti ada penambahan 45 orang dari angka kemarin sebanyak 8.640. Kemudian untuk yang sembuh hari ini bertambah 16 orang menjadi 4.729. Sedangkan kasus meninggal alhamdulillah tidak ada hari ini, jadi masih tetap angkanya yaitu di 238 orang. Nah, itu barangkali informasi update dari saya mengenai COVID-19 dan informasi yang ada di Disdik ya. Mudah-mudahan semua cepat kembali menjadi negatif ya. Dengan